Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my students. How are you today? Okay, today we will learn English. The title is How Many and How Much. Okay, before we get study English, let's pray together by reading Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, jadi di video kali ini Miss Wuri akan membahas tentang how many and how much. Namun sebelum Miss Wuri membahas tentang topik ini, Miss Wuri akan menjelaskan vocabulary halaman 10 ya dan 11. Oke teman-teman, let's check it out. Oke teman-teman, repeat after me. Farm, farm, farm. Farm artinya adalah kebun. Oke, selanjutnya ada pond, pond, pond. Kolam, kolam. Oke, selanjutnya livestock, livestock, livestock. Peternakan, peternakan. Jadi livestock artinya peternakan. Fish, fish, fish. Fish artinya adalah ikan. Oke, hen, hen, hen. Ayam betina, ayam betina. Rooster, rooster, rooster. Rooster artinya ayam jantan atau ayam jago. Oke teman-teman, sebagai dasar untuk belajar how many and how much, kalian harus mengerti dulu apa itu countable and uncountable noun. Countable noun adalah kata benda yang bisa dihitung, sedangkan uncountable noun adalah kata benda yang tidak bisa dihitung. Oke, countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Contoh, ada dua kategori yang termasuk countable noun. Pertama, can be counted, dapat dihitung. Oke, contohnya an apple, sebuah apel, bisa dihitung? Bisa. A school, sebuah sekolah, bisa dihitung? Bisa. One picture, satu gambar, bisa dihitung? Bisa. Two pictures, dua gambar-gambar, bisa dihitung? Bisa. Berarti yang 1, 2, 3 dan seterusnya termasuk can be counted dan termasuk juga countable noun. Nah, yang kategori kedua, bahwa untuk mengetahui itu countable noun atau uncountable noun adalah pengguna countable noun itu can take singular or plural verbs. Ya, dapat mengambil kata kerja yang sifatnya singular or plural verbs ya. Jadi kata kerjanya itu kalau nggak kata kerja singular yang jumlahnya satu atau plural yang jumlahnya banyak. Nah, kalau yang singular verbs itu adalah is ya, is ya. Sedangkan plural itu yang are. Plural berarti yang apa? Yang are. Gitu ya teman-teman. There is a book on the table. Ada sebuah buku di atas meja. Di situ menggunakan is teman-teman. Nah, berarti itu termasuk countable noun. Nah, ditambah lagi a book. A book, sebuah buku. Nah, yang tadi yang sebuah, 1, 2, 3 dan seterusnya termasuk countable noun. Berarti udah ada is, udah ada ya berarti dia termasuk countable noun. Yang di bawahnya artinya apa? Those houses are very big, aren't they? Rumah-rumah itu sangat besar, bukankah? Iya, gitu. Itu maksudnya teman-teman. Di situ kata kalimat kedua menggunakan are. Karena menggunakan are berarti dia termasuk kategori countable noun. Oke, sekarang kita melanjut ke uncountable noun. Karena uncountable noun itu ada dua kategori yang termasuk uncountable noun. Pertama, cannot be counted, tidak bisa dihitung. Contohnya, sugar, gula. Apakah gula bisa dihitung?
Kalian bisa hitung-hitung satu-satu gula? Nggak bisa kan? Berarti dia termasuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung. Information, apakah kalian bisa menghitung banyaknya informasi? Nggak. Water, bisa? Enggak. Understanding, pemahaman, apakah kalian bisa menghitung pemahaman seseorang? Tidak. Nah, sugar, information, water, understanding, dan lain-lain dia termasuk uncountable noun. Tidak. Kata benda yang tidak dapat dihitung. Selanjutnya, kategori yang kedua adalah always take singular verbs. Selalu menggunakan kata kerja singular. Kata kerja singular itu apa? Yang is tadi ya teman-teman. Oke, contohnya there is some water in the pitcher. Ada air di dalam kendi. Nah, di situ kalian perhatikan, di situ menggunakan is, ya, menggunakan is dan menggunakan water. Berarti dia termasuk uncountable noun. Kenapa? Karena kalau uncountable noun itu selalu menggunakan singular verbs. Singular verbs itu yang is tadi ya teman-teman. Terus diperkuat lagi, ada kata bendanya. Kata bendanya berupa water, air. Air nggak bisa dihitung. Berarti kalau kalian mau menyandingkan kata kerja dengan kata benda yang bisa dihitung, menggunakan is ya teman-teman, bukan menggunakan are. Are itu hanya digunakan untuk countable noun. Oke teman-teman, do you understand? Setelah kalian mengetahui countable noun and uncountable noun, mari Miss Wari akan jelaskan apa itu how many and how much. Ya, kita mulai dari how much. How much yaitu pola pertanyaan yang digunakan untuk menanyakan sesuatu yang tidak terhitung. Menanyakan uncountable noun, yang kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, how much money do you have? Berapa banyak uang yang kamu punya? Apakah uang bisa dihitung teman-teman? Tidak. Kalian bisa menghitung uang 1, 2, 3. Kalian nggak bisa kan? Seandainya uang tidak ada jumlahnya, misalnya uang 10.000. Apakah tidak ada tulisan 10.000, apakah kalian bisa menghitung banyak uang kertas sampai 10.000? Enggak kan? Makanya di uang itu, kalau uang kertas ya, ada tulisannya 10.000. Ya, apa sih maksud tulisannya? Supaya kalian gak usah capek-capek ngitung kertas sampai 10.000. Makanya dalam satu uang itu ada tulisannya 10.000. Jadi itu ya alasannya kenapa uang atau money termasuk uncountable noun. Oke, selanjutnya, how much water will you drink? Berapa banyak air yang akan kamu minum? Nah, ini juga termasuk menggunakan how much. Kenapa? Karena dia kata bendanya adalah water. Kalau water berarti termasuk uncountable noun. Berarti kalau uncountable noun maka dia cocoknya sama how much. Selanjutnya, how much oil do you need? Berapa banyak minyak yang kamu butuhkan? Oil termasuk uncountable noun. Kenapa? Karena kalian gak bisa menghitung banyak oil, ya, gak bisa. Makanya minyak itu ada tulisannya, misalnya 1 liter, 2 liter, karena kalian gak bisa menghitung tiap tetes oil itu. Makanya dia termasuk uncountable noun, kata benda yang tidak bisa dihitung, karena kalian gak bisa menghitung setiap tetesnya yang banyak itu, gitu kan. Nah, karena dia termasuk uncountable noun, makanya dia cocoknya dengan how much, kayak gitu ya teman-teman. Jadi untuk membuat kalimat how much berarti how much dulu kata bendanya, baru kata yang ditanyain ya. Misalnya how much oil, how much kata benda
terus habis itu baru pertanyaannya. Kayak gitu ya teman-teman. Semoga bisa dipahami. Nah, sebaliknya dengan how many. How many digunakan untuk menanyakan sesuatu yang bisa dihitung atau menanyakan countable noun, kata benda yang bisa dihitung. Contohnya, how many books do you have? Berapa banyak buku yang kamu miliki? Buku tadi ya termasuk countable noun. Karena buku termasuk countable noun, maka untuk menanyakan berapa banyak buku berarti menggunakan how many, bukan how much. Selanjutnya, how many houses do you want to visit? Berapa banyak rumah yang ingin kamu kunjungi? House termasuk countable noun. Karena apa? Karena bisa dihitung jumlahnya. Karena bisa dihitung, maka untuk menanyakan berapa banyak, jadi menggunakan how many. Oke, selanjutnya, how many answers will you say? Berapa banyak jawaban yang kamu katakan? Answers termasuk countable noun karena kalian bisa menghitung. Karena bisa dihitung, maka pertanyaan untuk menanyakan berapa banyak menggunakan how many. Begitu ya teman-teman. Semoga kalian bisa memahaminya. Oke teman-teman, ini adalah penjelasan lanjutan mengenai how much and how many. Oke, when we want to know quantity or amount of something, we ask questions starting with how much and how many. Ketika kita ingin mengetahui kuantitas atau jumlah sesuatu, kita bertanya pertanyaan yang dimulai atau memulainya dengan how much and how many. Nah, how much sendiri kan artinya berapa banyak ya. I want to know quantity ketika kita ingin mengetahui kuantitas or amount. Amount itu jumlah. Nah, rumusnya adalah how much plus uncountable noun. How much plus kata benda yang tidak dapat dihitung. Contohnya, how much sugar would you like? Berapa banyak gula yang kamu inginkan? Nah, untuk menggunakan pertanyaan menggunakan how much, kalian harus menggunakan uncountable noun. Selanjutnya, how much time do we have to finish? Berapa banyak waktu yang kami harus lakukan untuk menyelesaikannya. Nah, itu menggunakan time. Kenapa menggunakan time? Karena time termasuk uncountable noun. Oke, yang selanjutnya, how much money did you spend? Berapa banyak uang yang kamu habiskan? Ya, itu money ya kata bendanya. Money termasuk uncountable noun. Selanjutnya, how much milk is in the fridge? Berapa banyak susu yang ada di dalam peti es ya. Nah, itu pakai milk ya. Kalau milk itu kan susu. Susu juga termasuk kata benda yang tidak bisa dihitung. Maka untuk bertanya berapa banyak menggunakan how much. Next, how much juga digunakan untuk menyatakan harga. I want to know the price ya. Yang pertama, rumusnya adalah how much plus singular or plural noun. Oke. Ya, how much is this dress? Berapa harga gaun ini? How much are these shoes? Berapa harga sepatu ini? Terus selanjutnya, how much did your jacket cost? Berapa harga jaket kamu? Selanjutnya, how much will it cost me? Berapa biayanya untuk saya gitu. Mungkin dia habis jualan gitu kali ya. Jadi berapa biayanya yang akan kamu bayarkan ke saya gitu. Sekarang penjelasan how many. How many? I want to know the quantity or amount. Sama-sama nih untuk mengetahui kuantitas atau jumlah. Bedanya adalah rumusnya. Kalau how many plus plural countable noun. Nah, how many itu pasangannya adalah plural, kata benda yang banyak itu
dan dia bisa dihitung, countable noun. Oke, yang lebih dari satu ya, plural, dan dia bisa dihitung. Contohnya, how many days are there in January? Berapa banyak hari yang ada di bulan Januari? Hari termasuk countable noun yang bisa dihitung ya teman-teman. Nah, dia juga plural ya, harus pakai plural ya di rumusnya. Selanjutnya, how many students are in this room? Berapa banyak siswa-siswa yang ada di ruangan ini? Nah, siswa-siswa termasuk plural ya, dan dia juga termasuk countable noun. Jadi karena termasuk countable noun berarti pasangannya adalah how many. Selanjutnya, how many books did you buy? Berapa banyak buku-buku yang kamu beli? Oke, selanjutnya, how many cousins do you have? Berapa banyak sepupu-sepupu yang kamu punya? Nah, coba perhatikan teman-teman. Di kata bendanya itu selalu menggunakan s. Nah, di kelas kelima kalian udah belajar plural ya. Kalau plural berarti dia kata bendanya menggunakan s di belakangnya. Yang tadinya cousin biasa pakai s jadi cousins. Jadi, how many cousins do you have? Berapa banyak sepupu-sepupu yang kamu punya? Nah, how many pasangannya plural countable noun ya. Ingat-ingat ya teman-teman. Sekarang Miss Wori punya kuis nih teman-teman yang akan kita bahas bareng-bareng. Oke, yang pertama, number 1, people are there in the house. Orang-orang yang ada di dalam rumah. Kira-kira how many atau how much ya? Ya, betul, menggunakan how many. Kenapa? Karena people itu orang-orang termasuk countable noun, kata benda yang bisa dihitung, dan dia juga plural. Kalau plural berarti masuknya ke how many. Terus selanjutnya, bla 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 milk do you want in your tea? Susu yang kamu inginkan ke dalam teh kamu. Berarti how much atau how many? Ya betul, how much. Kenapa how much? Karena ada kata benda yang tidak bisa dihitung. Apa tuh kata bendanya? Milk, susu ya. Selanjutnya, bla 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 petrol do you want to buy? Petrol itu apa teman-teman? Bensin. Nah, bensin bisa dihitung nggak? Nggak bisa ya teman-teman. Berarti masuk ke how much. Berapa banyak bensin yang kamu ingin beli? Selanjutnya, number 4. Bla 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 brothers and sisters do you have? Saudara laki-laki dan saudara-saudara perempuan yang kamu punya. Kira-kira apa menggunakan how many atau how much? Ya betul, how many. Kenapa? Karena brothers and sisters. Bisa dihitung ya teman-teman. Setelah yang terakhir adalah bla bla bla. Players are there in the football team. Pemain-pemain yang ada di dalam tim sepak bola. Berarti karena di situ kata bendanya players, termasuk countable noun atau uncountable noun. Ya betul, termasuk countable noun. Karena countable noun berarti menggunakan how many. Do you understand my students? Oke teman-teman, tugas hari ini adalah please answer the questions in quizzes. Tolong jawab pertanyaan-pertanyaan di dalam quizzes. Oke teman-teman, ditunggu paling lambat jam 9 malam ya. Oke teman-teman, before we finish study English, let's say hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, see you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.